Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berjumpa lagi dengan saya. Ini ada beberapa orang ya yang menanyakan kepada saya, Pak, gimana jika kita mengajak bergabung HNI, padahal orang tersebut adalah umat Islam, tapi tidak mau bergabung dengan HNI. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan tegaskan bahwa khususnya kepada Anda ya umat Islam yang masih menolak terhadap HNI dan menolak gabung dengan HNI, yang pertama adalah HNI perusahaan milik Muslim dan asli Indonesia. Jadi pertanyaannya, apakah Anda Muslim? Apakah Anda umat Islam? Apakah Anda KTP-nya warga negara Indonesia ya atau warga negara asing? Nah, jika Anda mengaku sebagai umat Islam dan KTP-nya warga negara Indonesia, mengapa Anda menolak HNI? Mengapa Anda tidak mau bergabung dengan HNI? Coba renungkanlah ya. Malah Anda bangga dengan membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan non-muslim. Coba renungkanlah ya. Apakah Anda seperti itu? Nah, itu ya. Yang kedua, bahwa HNI adalah syiar produk halal dan thayyib. Ya. Thayyib itu artinya baik untuk tubuh manusia dan alam sekitarnya. Jadi HNI ada atau HNI berdiri dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya ya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, itu dalilnya ya, dalil Al-Qur'annya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kemudian yang kedua adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi adanya HNI adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita sebagai umat Islam dalam melakukan hal apapun harus ada dasarnya ya. Nah, itu dalil tadi yang memerintahkan kepada kita ya sebagai umat Islam untuk senantiasa mengkonsumsi produk-produk yang halal dan thayyib. Nah, masalahnya di luaran sana itu banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang kehalalannya masih ditanda tanyakan. Karena hanya umat Islam lah yang mengerti tentang halal dan tidaknya suatu produk yang dihasilkan. Nah, mengapa kita mempercayakan produk halal ya kepada yang non-muslim? Sedangkan ya HNI merupakan perusahaan milik muslim yang dijamin kehalalannya karena ada Dewan Syariah yang mengawasinya. Nah, yang ketiga ya, bagi Anda yang tidak suka dengan HNI, HNI itu membantu program pemerintah. Ya, apa saja? Yaitu pertama adalah membantu para petani ya di dalam memasarkan hasil pertaniannya. Nah, jadi HNI membeli bahan baku ya dari para petani Indonesia untuk bahan produk-produknya yang ada di HNI, yang ada di pabrik-pabrik HNI. Kita membeli dari para petani di Indonesia. Banyak produk-produk hasil pertanian yang dibeli ya oleh HNI. Itu. Yang kedua, membantu pemasaran produk UMKM ya, yang dihasilkan oleh para pengrajin di Indonesia. Jadi kita bagaimana membantu produk UMKM, membantu para produsen pengrajin di Indonesia untuk dipasarkan melalui HNI. Itu ya. Jadi akan sangat terbantu sekali ya. Berikutnya adalah memberdayakan umat Islam ya di dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Kita ingin umat Islam itu sehat ya. Jarang sakit, jarang istilahnya bentar-bentar masuk rumah sakit, masuk klinik, masuk puskesmas. Nah, kita itu umat Islam ingin sehat.
Jadi HNI dengan produk-produk kesehatannya itu sangat membantu umat Islam untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Jadi sehingga tidak terserang berbagai macam penyakit. Nah, kita dengan madu, dengan habatus sauda, dengan obat herbal, zaitun dan lain-lain ya. Kurma juga ada. Ya. Jadi kita ingin masyarakat umat Islam khususnya itu sehat. Yang kemudian kita memberdayakan secara ekonomi. Kita ingin umat Islam itu punya penghasilan. Ya. Jangan sampai umat Islam itu miskin ya, tidak sejahtera. Nah, kita HNI membantu mereka untuk mempunyai penghasilan sehingga hidupnya lebih sejahtera, lebih meningkat ya. Dan tujuan HNI adalah menjadikan umat Islam yang sehat, cerdas dan mandiri. Nah, itu tiga poin ini yang menjadi tujuan ya, agar umat HNI ya, tujuan HNI agar umat Islam itu sehat, cerdas ya, dan mandiri. Nah, sehat tubuhnya sehat, cerdas otaknya cerdas, dan mandiri secara ekonomi. Dan yang terakhir adalah HNI membantu mewujudkan ya, atau menjadikan negeri Indonesia negeri yang diridhoi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bukankah hal demikian yang sangat kita dambakan, yang sangat kita inginkan sebagai warga negara Indonesia? Jadi bagi Anda yang masih menolak HNI, yang masih tidak mau bergabung dengan HNI, yang masih anti terhadap HNI, coba berpikir ulang. Renungkanlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda menjadi tercerahkan. Mudah-mudahan Anda mendapat hidayah ya, sehingga mau bergabung dengan kami ya, mau hijrah produk ya ke produk yang halal dan milik muslim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.